berdoa selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa mengisi daftar hadir di grup WhatsApp ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Menurut kamu, apakah sarapan itu penting? Apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan? Apakah organ pencernaan pada manusia itu sama dengan hewan? Coba kalian perhatikan sistem pencernaan manusia berikut ini. Nah, anak-anak, kalian bisa menjawab pertanyaan itu di grup WhatsApp setelah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Anak-anak, apakah kalian selalu makan makanan seperti yang ada pada di gambar? Menurutmu, apa saja contoh makanan sehat itu? Iya, benar sekali. Contoh makanan sehat adalah nasi, sayuran, buah, daging, dan susu. Lalu, apa kriteria dari makanan sehat itu? Kriteria makanan sehat adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna, yang memiliki kandungan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan juga lemak. Makanan sehat penting bagi tubuh. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat umum dengan menekankan makanan sehat. Apa sih iklan itu? Perhatikan, kita akan membahas tentang iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, dalam iklan tersebut mengajak orang-orang agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan menarik. Coba sekarang kalian amati iklan berikut ini. Sekarang tuliskan apa yang kalian lihat dalam iklan media cetak tadi. Berdasarkan iklan media cetak yang kalian baca tadi, jelaskan hasilnya melalui peta pikiran berikut ini. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan, sehingga kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Nah, anak-anak, coba kalian amati teks bacaan berikut ini. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi, rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat,
Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Yang keempat, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan, makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan oleh anus. Mari kita temukan informasi mengenai organ pencernaan hewan sapi dengan menggarisbawahi kosakata baru yang kita temukan bersama-sama. Nah, kosakata baru tersebut diantaranya rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Seperti kita ketahui bahwa sapi adalah hewan penghasil susu. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang dikonsumsi oleh sapi, dan bagaimana sapi mencerna makanannya. Sapi termasuk kelompok hewan yang disebut ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memakan atau memamah 2 kali dan dikenal hewan memamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan sistem pencernaan hewan lainnya. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Oleh karena itu, pencernaan hewan mamalia dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna lumut. Berikut mekanisme pencernaan hewan ruminansia. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Rumen digunakan sebagai tempat menyimpan makanan yang masih kasar yang berasal dari ronggongan. Berdasarkan keterangan yang sudah dipelajari, silakan kalian melengkapi diagram berikut. Nah, anak-anak, setelah ini tugas kalian membuat poster tentang organ pencernaan sapi dan mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp.
Kita sudah belajar mengenai kata kunci pada iklan media cetak dan organ-organ pencernaan pada hewan. Jangan lupa, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dicatat agar dapat dipelajari kembali. Dan belajar materi kegiatan pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Nah, anak-anak selalu belajar walaupun kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian kegiatan pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.